Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Papa Zidan dan kali ini gue bakal cerita tentang proses belajarnya gue di dunia afiliasi ya. Pengen jadi afiliator ceritanya karena ngelihat follower yang udah banyak kok belum dapet cuan banyak gitu. 2022 gue sempet jadi afiliator sebentar cuma 65.000 udah gitu nggak lanjut lagi rame-ramenya karena lagi hype-nya. Karena gue pikir, aduh, bikin videonya gue nggak sanggup nih, gitu, 2022 ya. Karena memang banyak banget, alhamdulillah, syuting di mana-mana. Nah, 2025 ini gue baru mulai lagi, karena temen gue yang belajar sama gue tanggal 2 Januari 2025, bulan Juni, Juli, dia sudah bisa menghasilkan 100.000 paling tidak ya. 100.000 sehari, 200 sampai 300.000 juga bisa sampai dia ke situ angkanya. Nah, gue kan jadi penasaran, gue bilang, lu kan baru dalam hati gue. Tapi memang dia tuh udah masuk ke Pak jadi kepala cabang segala macam sih, marketingnya jago. Memang gue tidak jago selling di situ gue. Cuma kan gue bilang gue punya aset yang itu adalah follower-follower gue di TikTok, di IG segala macam ya. Di TikTok aja sampai 600-an, di YouTube ini sampai 5.000, Facebook 15.000, di IG sampai 130.000. Nah, gue bilang itu kan potensial market sebenarnya, gue bilang. Ya gue harus manfaatkan itu. Gue cobalah bikin tuh dari bulan apa ya gue ya, Juli gue coba seriusin di Juli lagi, sampai 3 minggu kemarin gue belum tembus gitu, belum pecah telur istilahnya. Nah, tiba-tiba ketemu lah di sosial media itu ada Darut Tauhid, belajar afiliasi di situ kan, kayaknya kan dari masjid yang di Bunut ya, di Bandung ya. Karena gue juga pengen banget sebenarnya ke Bandung, cuma kan nggak ada duitnya juga, nggak ada ongkos nih ke Bandung. Oh, ternyata ada yang dekat katanya di Sarua, daerah Pamulang. Ya sudah, gue samperin tuh 3 minggu yang lalu ke situ gue. Terus gue cuma belajar di sana tuh sama Pak Ustadz. Pak, gimana nih, Pak Ustadz Akmal namanya. Gimana nih Pak, akun saya. Gue bilang, ini mah udah gede katanya dia ngomong gitu. Orang-orang juga bilang begitu Pak, tapi tetap aja afiliasinya masih jeblok. Gue bilang gitu ya. Coba dilihat, oh ini belum di onin, ini belum dicontreng, katanya ada di satu tapi sih gue nggak tahu deh di situ apa itu di bagian mananya, gue lupa. Nah, udah dicontreng itu, terus 2 hari Sabtu Minggu belajar, Senin sampai rumah langsung gue coba malam Seninnya, pulang dari sana, terus gue tungguin, Selasa alhamdulillah jebol juga, akhirnya pecah telur. Walaupun masih 100 perak gitu ya, 1.000 perak segala macam, tapi buat gue memang itu udah sesuatu prestasi ya. Gila loh, akun 600.000 belum jebol juga kondisinya. Belum pecah telur gitu, 600.000 cing. Itu kan potensial market, gue bilang. Cuma masalah di gue ada yang setelah gue selidiki, mungkin karena memang akun gue sebelumnya adalah edukasi ya. Akun gue edukasi, tapi tiba-tiba lo harus lari ke akun jualan gitu. Karena ada yang bilang juga, temen gue itu gue korbanin dia nih, akun gue yang followernya udah 600, udah bisa keranjang kuning, gue hajar tuh buat jualan semua, dia bilang gitu. Nah, kalau gue coba bikin lah, gue bilang, gue dengan PD-nya lagi, gue coba bikin lagi deh akun baru, mungkin bisa cepet di angka 600 mah, sampai sekarang belum, itu dari Juli, gue bikin sampai sekarang masih 180, ke 200 perak aja susah, apalagi ke 600 ya, agak susah juga. Terus akhirnya gue pikir, ikan gue ada akun sampai 600.000, 680.000, kenapa itu aja nggak gue pakai ya? Gue cuma berpikir gini, gue cuma tinggal membiasakan netizennya aja nih, bahwa lo ada matematika, daily content ada juga konten dagang. Gue cuma ibaratin gini, ini kan channel gue gitu kan, ini kan apa namanya, acara gue, channel gue. Ya ketika gue harus bermatematik, daily kontennya, konten utamanya itu, atau mungkin konten kata abang Grab, ya berarti yang sisanya iklan boleh-boleh aja dong, gue bilang. Harus ada iklan juga, gue bilang. Makanya ketika gue punya konsep, punya karakter di matematika ini sebagai guru dengan dasi tweetinya, nah ketika gue dagang ya gue casual aja kayak begini. Bukannya gue tidak memperhatikan busana ya, tidak memperhatikan penampilan, enggak. Cuma gue mau membedakan ketika gue santai dan ketika gue ngajar, istilahnya gitu ya, quotes unquotes ya, atau ketika gue bawa brand besar seperti Grab nih, gitu. Jadi ada beberapa yang gue perhatikan di situ. Jadi orang tuh bisa melihat gue dari tampilan si layar depannya aja gitu. Oh, ini Papa Jidan lagi ngajar dengan dasi tweetinya. Oh, ini Papa Jidan lagi jualan nih dengan kaosnya. Pasti abis ini ada barang gitu di situ kan. Emang barang dari awal nggak nampak.
Nah, begitu juga, oh ini Papa Jidan lagi jadi abang Grab nih. Itu kan quotes-quotes ngaco ya, di kata abang Grab kan itu quotes ngaco. Gitu apa, bahkan kemarin gue mau sempat bikin juga sama si Pamas, Papa sama Mas siapa gitu yang gue belum kasih nama juga. Nah itu gue coba ke situ, dan akhirnya ya gue awalnya tuh gue tidak terlalu setuju dengan brutal konten ya. Gue awal tuh tidak terlalu setuju. Tapi akhirnya gue ikutin, gue istilahnya kayak nelen ludah sendiri sih. Gue ikutin juga tuh brutal konten, gue ikutin. Dengan berpikir gue begini, pada saat gue brutal konten, gue ngikutin brutal konten, itu gue bakal mencari bagaimana celahnya bisa itu jadi konten, daily konten. Daily konten tapi lo tetap ada keranjang kuning. Bagaimana itu caranya bisa jadi konten komedi. Bagaimana juga itu caranya bisa jadi konten yang mengasihkan ditonton sampai selesai gitu maksud gue. Nah itu, tapi tetap dengan si Papa Jidan yang casual begini, gitu ya. Yang gue lagi pelajari situ masih belum dapat gue, formulanya belum dapat sampai sekarang, cuma gitu-gitu doang jualan. Tapi maksud gue, iyalah gue hajar lah, gue hajar terus sehari berapa kali. Bahkan hitungan gue adalah kalau gue daily-nya itu 3 jam sekali, di antara itu ada 3 video tuh. Ada 3 video jualan ya, keranjang kuning. Nah gue berpikir gitu. Sampai ada minggu lalu gue coba pakai schedule, ternyata bagus, dan schedule-nya tuh gue kemarin coba di setengah jam, agak-agak mepet memang. Nah sekarang lagi coba di 1 jam, jadi per 1 jam gue schedule aja, udah bikin konten yang banyak, hajar di schedule aja semuanya tuh. Jadi istilahnya sampai malam lo nggak usah bikin konten lagi juga, tinggal nunggu-nunggunya aja, tinggal nunggu upload otomatis kan. Nah itu yang gue coba sekarang, gue lihat begitu gitu. Ternyata ya memang view-nya ada banyak, cuma memang penjualan masih merangkak lah ya kalau gue bilang. Tapi kalau tadi Berto bilang pagi-pagi yang gue lihat live-nya dia, ya lu belum ketemu produk yang pas aja sama lu. Ya juga kan, gue nggak tahu. Makanya semua juga gue jual. Apapun yang bisa gue jual gitu. Ya akhirnya yang kemarin itu sempat nemu botol minum Lion Star. Terus udah gitu juga ternyata tripod Takara yang gede banget ada yang beli juga gitu. Kayak sama kemarin tuh hit, itu sempat hit jadi ini juga, gue laku juga lumayan. Nah, tinggal yang lain-lain nih, gue tinggal ngeliat itu doang. Paling nanti gue tinggal cari produk terus gue scan aja di situ. Nah itu, terus yang kedua, banyak juga kemarin teman-teman yang dari pemula ini bilang, terus gue ngapain nih menunggu sampai 600 follower terus bisa buka keranjang kuning. Ya gue bilang, lo nggak cuma di TikTok doang, lo kan juga ada afiliasi Shopee, gue bilang gitu kan. Shopee kan ada afiliasinya aman, lo pakai aja di situ, dia cuma bagi-bagiin link doang. Kalau lo mau bikin video, lo bikin video aja, taruh aja di video Shopee atau di story-nya IG segala macam, lo bikin aja situ, tapi linknya pakai link Shopee, gue bilang gitu. Jadi gue memang orangnya tuh tidak suka menunggu gitu. Kalau gue pribadi ya, gue kasih ini aja nih. Ketika memang gue diharuskan menunggu, ya menunggulah dengan mengisinya dengan kegiatan gitu maksud gue. Jadi kayak lu nih nunggu dapat 600 follower biar bisa buka keranjang kuning. Ya gue bilang diisi aja itu sama afiliasi dari si Shopee. Lo isi itu lo cuma lempar-lempar sambil lo bikin videonya juga aja. Terus taruh aja di akun lo yang memang sekarang belum 600 gitu. Sambil belajar. Ketika lo sudah nanti kebuka 600-nya atau keranjang kuning udah kebuka, lo udah lari. Jadi panasin mesin dulu gitu. Bikin mesinnya udah panas kan berarti pas aku kebuka mesin udah panas, jadi tinggal lari doang. Kalau gue bilang gitu sama teman-teman. Terus yang kedua gue juga lagi gue bilang TikTok gue juga ada, cari duit di situ. Terus gue bilang satu lagi produk digital, karena gue udah jalanin produk digital. Itu tinggal gue ngarang lagi, tiba-tiba ada 5 buku aja gue ngarang tuh kan. Produk digital itu salah satu yang memang bagus. Gue bilang, gue ngomongin apa dong, kata teman-teman kan gitu. Ya lu ngomongin hobi lo aja dulu. Lo kan pasti masak mah jago, gue bilang gitu. Segala macam kan untuk urusan rumah tangga kan lo jago, sama ibu-ibu kan terutama kan. Lo tinggal sambil bahan segala macam, ya udah tinggal ngomongin itu. Kalau lo malas nulis, ada namanya menulis dengan suara ya. Voice to text kalau gue bilang gitu secara Inggrisnya ya. Itu lo bisa download itu, lo tuh tinggal ngomong doang nih dicongor. Gue juga akhirnya begitu bikin produk digital. Gue ngomong terus gue kasih ke bini gue, lo editin lah, bikin PDF, ada agak-agak pakai gambar segala macem, lo bikin 30-70, gue bilang gue kan yang ngarang. Hitungan mah tetap ya, akad mah tetap gitu. Tapi gue bilang itu mah akad, kalau gue juga gue kasih lebih lah, gue bilang kalau emang ada lebih ya gue kasih lebih lah, gue bilang kalau emang gue lagi pegang duit gue kasih lebih. Tapi untuk hitungan akad buat
menggugurkan kewajibannya dulu, yaitu 30-70. Gue bilang setiap ada yang masuk pasti kena 70. Cuma dipotong sama biaya lain. Pokoknya total masuk ke gue potong 70, gue hitung 70% buat pergi dia. Biar dia kan dipotong cuma 5% nih sama biaya bank 2,5, 2.500. Nah itu setelah masuk di bank baru gue bagi 70-30, gue bilang gitu ya. Kalau dia bilang fair juga sih, ya sudah lah gitu. Jadi ada beberapa yang memang yang gue mau, yang gue juga ini buat file gue juga, sebenarnya buat file gue sendiri sih. Jadi ketika lo harus menunggu sampai dapat 600 follower, lo bisa juga di situ dengan Shopee afiliator Shopee, terus juga lo bisa mengarang dengan produk digital, juga lo banyak yang lain yang bisa lo lihat di situ. Karena ada beberapa juga yang menyesatkan, kayak kalau gue sering melihat adalah iklan-iklan yang penghasilan 400.000 per hari dari rumah. Itu gue udah pernah tuh. Tapi gue kebetulan dulu yang awal-awal mereka kasih duit dulu tuh. Gue sampai dapat 280.000. Habis itu disuruh setor, suruh beli barang fiktif, nggak ada barangnya, lo setor ke mereka. Nanti katanya bakal dikasih tugas lagi dengan pendapatan tuh 3 kali lipat, jadi sekitar 600 apa berapa gitu. Ya kalau darullahnya kan gue nggak ada duit lagi ya, gue nggak bisa, gue nyerah deh kalau gitu, gue mundur deh, gue nggak ada buat transfernya, nggak ada, gue bilang ya begitulah. Nah belakangan ya model-modelnya kayak begini semua, gue bilang aduh udahlah, gue bilang capek nanti begitu mulu. Cuma kan yang gue sayangkan begitu testimoninya itu orang-orang yang memang rapi, yang memang terpelajar gitu ya. Gue bilang sayang amat sih lu udah terpelajar tapi dipakai buat nipu orang istilahnya gitu. Gue nggak tahu ya, memang karena memang ada yang kebetulan, gue sih belum lihat testimoninya nih yang memang benar-benar dapat dari bisnis begituan. Nah itu bisnis yang di internet yang bisa teman-teman jajaki, yang sudah pasti saja seperti afiliasi udah pasti, Shopee juga udah gampang banget kerjainnya. Terus afiliasi TikTok, hati-hati dengan afiliasi TikTok juga, dia ketika live lo afiliasi hati-hati dengan itu, banyak banget pelanggarannya, sensi banget. Terus juga ya lo produk digital, ada 3 itu yang gue bilang bisa jadi cuan. Dan kalau gue bisa bilang pasif income, yang produk digital pasif income, lo cuma ngarang sekali tapi itu lo sebarin, karena juga tugas lo adalah menyebarkan link setelah itu. Nah kalau gue biasa di belakang video gue kasih linknya untuk produk digital. Itu aja dari gue, kita ketemu lagi di bahasan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.